Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau sotoy. Kenapa sih seminar yang diadain oleh YouTuber bisnis itu mahal-mahal? Jadi mohon maaf, ini saya bakal sotoy. Ini apa ya, sotoy itu ya so tau lah. Ini cuma analisis saya yang ya mungkin dangkal lah. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau gimana. Oke, pertama, mahal itu relatif ya. Jadi mahal itu relatif. Kalau Anda ikut seminar yang 1 juta, omset Anda jadi naik 2 kali, dan Anda sudah tahu betul bahwa karena seminar itu atau workshop itu omset Anda 2 kali, bukan karena hal yang lain. Ya Anda harus hitung itu worth nggak, itu layak nggak. Tapi kalau Anda keluar uang 50.000 tapi omset nggak naik, nah mana lebih mahal? Ayo, mana lebih mahal, keluar 50.000 ya cuma 50.000 tapi omset nggak naik, daripada 1 juta omset naik 2 kali lipat, atau keluar 10 juta terus omsetnya naik 10 kali lipat. Keren. Itu makanya mahal itu relatif, karena kalau Anda ikutan workshop, ikutan seminar, bukan hanya dari YouTuber ya, dari yang lain-lain juga, bukan hanya soal bisnis sebetulnya. Itu adalah investasi. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan besar tuh kan menyekolahkan karyawannya sampai Amerika, Eropa dan sebagainya, itu adalah investasi yang seharusnya mereka ada hitungannya. Oh, keluar uang 1 miliar, berarti dia harus mengabdi 5 tahun mendapatkan revenue berapa dan seterusnya. Jadi mahal itu relatif, dan pastikan kalau Anda keluar uang untuk workshop, Anda sudah menghitung untung ruginya, karena Anda pebisnis, bukan PNS yang nggak peduli untung rugi. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Saya lanjut. Lalu saya katakan YouTube itu receh, teman-teman. Nanti akan saya kasih lihat data saya. YouTube itu receh, dapat duit dari YouTube itu receh. Jadi umumnya ini yang sukses ya, yang sudah punya tim, yang sudah besar, sudah jadi production dan sebagainya, kayak Raffi Ahmad misalkan atau Deddy Corbuzier. Ini teorinya ya, yang saya baca-baca googling, itu 20% itu dari iklan YouTube. Uangnya mereka itu 20% dari YouTube, dan 80% lainnya itu dari endorse, membership, dan lain-lain, termasuk workshop atau seminar. Jadi wajar banget melihat DNA ini, melihat patronase melihat kisah sukses ini. Wajar banget YouTuber bisnis seperti saya atau seperti yang lain ngadain workshop atau seminar, karena dari YouTube itu receh. Kenapa receh? Cuma dapat 10 kali views. Jadi kalau misalkan saya ada video yang 1000 views ya, itu saya cuma dapat 10.000 perak, teman-teman. Gak mungkin saya dapat 1 juta, 20 juta dari ads-nya, dari iklan atau Google AdSense. Ini akan saya kasih lihat. Nah, ini channel saya baru serius tahun ke belakang ya, channel yang pribadi ini ya, katakanlah setahun, sebenarnya kurang dari setahun. Itu 500.000 views. Ini bisa lihat 512k, saya cuma dapat 5,5 juta, 5.500.000 dalam setahun. Bayangin, 5.500.000 dalam setahun. Saya juga punya channel lain yang sudah monetize. Ini namanya Tong Bos, teman-teman subscribe dan ikutin, jangan lupa. Ini viewsnya 1,6 juta kali, dan di viewsnya tuh 16 juta, dapat rupiahnya sekitar 16 juta rupiah. Dan ini valid karena ini Indonesia ya. Kalau saya juga ada channel lain yang bahasa Inggris jauh lebih besar dari ini. Jadi simpelnya, sederhananya, teman-teman lihat misalkan channel saya Gani Rozaki ini, bisa via HP atau via PC juga boleh. Lalu lihat total viewsnya. Oh, yang saya 535.000 views. Total views itu dari awal berdiri si channel YouTube sampai sekarang. Berarti total tinggal kaliin aja 10. Jadi 5.300.000 kasarnya gitu. Jadi si Gani Rozaki ini bikin video, ini saya bikin YouTube dari tahun 2015 ya, tapi seriusnya 2021. Ya, dari 2015 sampai 2022 itu cuma dapat 5 juta rupiah. Tinggal kali aja 10, sesederhana itu. Dan cek aja YouTuber bisnis yang lain, viewsnya tuh nggak ada yang sampai 1 miliar views yang kayak Raffi Ahmad, jadi kalau nggak ada, cek aja. Ya bisa dikatakan pendapatannya dari YouTube bisa saya pastikan receh ya. Kenapa receh? Dibandingkan bisnis beneran ya, karena kan mereka juga yang YouTuber bisnis itu kan pasti bisnis beneran dong, gak mungkin bisnis bohong-bohongan, karena kan ngasih tahu ilmu yang bisnis ya. Jadi YouTuber bisnis online itu kan, atau online shop itu juga kan pebisnis ya, gak mungkin enggak. Mereka juga pasti jualan online, pebisnis apapun pasti juga bisnis. Itu waktu adalah argo bagi mereka. Jadi bikin video itu, teman-teman harus tahu, itu 1-3 jam per video, atau bisa 30 menit lah per video. Itu kalau kerjain sendiri. Kalau nge-hire orang bikin editing dan sebagainya itu bayar. Ya sama aja uang, karena waktu adalah argo, waktu adalah uang. Kalau saya
Saya juga mengalami hal yang sama, apalagi saya berat. Saya target satu video per hari. Cek aja teman-teman, alhamdulillah saya konsisten satu video per hari dalam 8 bulan ke belakang lah. Itu berat ya, kurang lebih saya invest sekitar 1 jam per hari untuk ngelola YouTube ini. Dan itu receh, serius, itu receh kalau dibandingkan bisnis beneran atau bikin video. Bikin video ini receh. Bayangin cuma 5 juta per tahun. 5 juta setahun saya bikin satu video per hari. Kalau 1 jam itu saya alokasikan untuk bisnis beneran, jadi ngelola lebih serius, saya meeting lebih serius, cari klien lebih serius, itu value-nya lebih besar. Saya jamin value-nya lebih besar. Ini kalau dilihat dari sisi uangnya aja, tapi benefit yang saya dapat itu jauh lebih banyak. Kayak misalkan satu video per hari itu nggak mudah loh teman-teman. Saya ngasah kreativitas, ngasah otak dan sebagainya, ngasah konsistensi. Pebisnis itu harus konsisten. Kalau Anda belum konsisten, masih angin-anginan, nah perlu dipertanyakan ruh pebisnis Anda. Jadi kalau secara duit YouTube itu receh. Saya pastikan YouTube itu receh bagi pebisnis. Oke? Lalu jadi kesimpulannya, workshop mahal itu super duper wajar karena ya kayak pebisnis, kayak YouTuber yang lain tentang bisnis, ya bisnis juga. Jadi YouTube-nya itu bisnis juga. Wajar banget ya, mereka harus balik modal dong, harus balik modal waktu yang mereka investkan, yang saya investkan 1 jam per hari tadi itu harus balik modal. Apalagi yang sudah punya tim. Kalau saya masih sendiri, untuk YouTube Gani Rozak ini saya sendiri, ya harus balik modal dong, waktu yang saya curahkan untuk YouTube ini harus balik modal. Jadi kalau mengadakan workshop mahal, dalam tanda kutip ya, sekali lagi mahal itu relatif, itu super duper wajar. Lalu apakah saya pribadi akan mengadakan workshop mahal? Sejujurnya saat ini belum terfikir ya, saya belum terfikir untuk bikin workshop. Banyak yang nanya, Kang ada workshopnya nggak? Sejujurnya saya belum terfikir karena motif utama saya itu bukan uang, teman-teman. Untuk channel YouTube ini motif utama saya bukan uang, karena saya ada beberapa channel yang lain yang lebih menghasilkan uang daripada YouTube channel saya ini. Tapi kalau misalkan kedepannya mode bisnisnya bukan workshop, misalkan persentase, jadi saya nge-mentoring atau bikin workshop, terus saya dapat persentase keuntungan, itu masih saya pikirkan untuk arahnya dari channel YouTube saya ini mungkin. Tapi kalau ngodain workshop saat ini saya belum kepikiran, apalagi sampai mal saya belum kepikiran. Lalu yang kedua, saya nyari uangnya nggak di sini. Jadi saya nggak nyari uangnya nggak di sini ya karena itu tadi saya ada bisnis beneran, yang saya ya bisnis di situ yang saya utamanya. Di sini saya sebagai dojo, sebagai melatih kreativitas dan seterusnya. Lalu yang paling utama sebenarnya saya mau pay it forward. Ini sisi rohaninya. Saya mau pay it forward karena saya beberapa kali mendapatkan fasilitas dari orang gratis pula, nanya ini nanya itu, dijawab sama dia. Dulu zaman Facebook, Google Ads saya nanya hampir setiap hari. Sekarang saya udah bisa dibilang lumayan jago. Ya itu saya bersyukur sekali. Saya juga mau pay it forward, atau ya saya juga dengan rasa syukur itu saya mau ngajarin teman-teman juga, sharing pengalaman, mudah-mudahan bisa bermanfaat karena saya mengalami hal itu. Yaitu pay it forward bahasa kerennya. Dan insya Allah nanti kalau sudah 10k subscriber, saya akan ngadain mentoring gratis ya, insya Allah. Itu formatnya via Zoom online, rame-rame, dan insya Allah 1 kali seminggu. Mungkin sekitar 1-2 jam ya, satu kali seminggunya. Saya lagi milih waktunya nih, yang jelas kita nggak akan lama-lama banget, dan itu umum, jadi nggak satu persatu, tapi ya rame-rame aja kita sharing. Jadi saya lebih suka disebut mentoring, bukan workshop atau apa-apa, karena kalau mentoring itu kita dibimbing, dan yang ngebimbing saya itu fasilitator, bisa dibilang mentor dan sebagainya. Tapi yang intinya adalah ini adalah continuous, jadi bisa dipantau minggu ini perkembangannya gimana, minggu ini gimana, bukan workshop yang 1 kali terus berharap 10 kali lipat. Ya tentu ada mentor bisnis yang seperti itu, ikut workshop 1 kali mahal langsung omsetnya 10 kali lipat, tentu ada. Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Jadinya mentoring gratis ini insya Allah kalau sudah 10k subscriber. Jadi jangan lupa subscribe, sharing sharing channel ini. Lalu yang terakhir, saran saya, jadi habiskan dulu yang gratis, teman-teman. Yang gratis itu banyak banget, YouTube, googling aja, blog banyak banget. Habiskan dulu materi-materi yang gratis, lalu materi gratis ini praktekkan. Nah, yang jadi soal itu belum ngabisin materi gratis, udah langsung ikutan workshop mahal, sehingga tidak bisa dipraktekkan, sehingga ada gap knowledge. Yang gratis-gratisnya nggak ngerti, langsung ke materi yang advance, yang susah, ada gap knowledge, jadinya nggak dipraktekkan, jadinya ya gagal, jadinya susah, jadinya banyak yang sakit hati dan sebagainya. Jadi saran saya adalah habiskan gratis, langsung praktek, lalu hitung ROAS-nya. Jadi kalau ada seminar harga 3 juta, ya Anda harus
ROAS Anda berapa? Kalau 3 juta dijadiin iklan, kalau ROAS Anda 10 ya Anda harus dapat 30 juta akibat workshop tersebut. Oke, sekian aja kesotoyan saya ini. Anda boleh tidak sepakat, saya mohon maaf jika ada yang tersinggung. Tapi ini saya analisis saya yang sotoy ini. Kalau Anda nggak sepakat, tuliskan di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Jangan lupa nanti insya Allah 10k subscriber. Nih ada tulisannya 10k subscriber, kita mentoring gratis online ya via Zoom. Dan mungkin saya juga nggak akan modal gede sih. Mungkin kalau ada yang bersedia mewakafkan Zoom premiumnya untuk awal-awal, ayo saya terima banget. Tapi kalau nanti ternyata rame yang mentoringnya, ya saya purchase sendirilah untuk license Zoom-nya. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.